Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Shadaqallahul 'adzim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tengku-tengku, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sidang jemaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin yang telah menghidupkan kita setelah kita mati. Kemudian Allah taala masih memberikan satu anugerah yang terbesar, yaitu dapat melaksanakan perintahnya dengan cara berjamaah. Ini sebuah kesyukuran daripada Allah Ta'ala, masih ingin memberikan kebaikan-kebaikan yang luar biasa sehingga menjadi amal jariah, amal menjadi bekal nanti setelah hidup. Setelah kematian nanti akan ada hidup lagi yang kekal abadi, dan itulah menjadi bekal utama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada kekasih Allah, kekasih kita, guru kita yang mulia baginda Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberitahukan kepada kita bahwa hidup dunia ini sementara, tetapi hidup di akhirat adalah selama-lama. Selama hidup di dunia yang fana, yang akan berakhir ini, maka bekal yang dicari adalah bekal yang bermanfaat untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan bekal untuk kehidupan dunia hanyalah untuk keperluan, dan itu pun akan ditinggalkan, tidak dibawa serta ke alam akhirat. Maka di dalam ayat yang Allah Ta'ala telah firmankan dalam surah At-Taghabun, wa may yu'min billahi, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal salihah, dan beramal soleh, yukaffir anhu sayyiatihi, Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya, wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, dan dimasukkan ke dalam surganya yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dzalikal fawzul 'adzim, itulah keberuntungan yang agung. Iman menjadi syarat utama di dalam kehidupan dunia ini. Beriman kepada Allah sebagai orang yang memberi janji setelah nanti seseorang meninggal. Kalimat ini memang sering kita mendengarnya. Kita hidup dengan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mati dengan janji Allah. Maka seseorang itu akan mati dengan janji Allah. Janji Allah itu diberikan kepada siapa? Wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal salihah, dan beramal soleh.
yukaffir anhu sayyiatihi, diampuni dosa-dosanya. Ini menjadi satu janji Allah. Ketika beriman, beramal soleh, maka diampuni dosa-dosanya. Kemudian setelah diampuni dosa-dosanya, sudah steril, sudah bersih, wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, baru dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Mungkin terbayang kita bagaimana surga, terus di bawahnya ada sungai-sungai. Apakah di atas sungai itu ada bangunan? Ini tidak dapat ditasawurkan dengan pikiran kita, karena tidak pernah mata memandang dan tidak pernah didengar oleh telinga. Namun khabar-khabar dan maklumat tentang surga ada, kita mendengarnya sebagai janji daripada Allah Ta'ala. Namun yang patut kita lihat adalah amal apa yang menyebabkan itu dinamakan dengan amal soleh dan diampuni dosa. Salah satunya yaitu amalan setelah subuh. Setelah salat subuh seperti ini ada ceramah. Di dalam sebuah mafhum hadis, ketika selesai ceramah nanti, Allah Ta'ala akan mengirim satu malaikat yang berdiri di pintu masjid seraya memberi pengumuman, qumu maghfuran lakum, berdirilah kamu meninggalkan masjid ini, dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah. Makanya ketika saya melihat tadi banyak yang keluar, Masya Allah, padahal amalan duduk sebentar. Yang berbicara adalah penceramah, yang capek tentunya yang banyak berbicara. Yang mendengarkan hanya duduk saja mendengarkan. Tetapi selesai ceramah, malaikat akan berdiri dan memberi pengumuman, qumu, berdirilah kamu meninggalkan majlis ini, tempat ceramah ini, masjid ini, maghfuran lakum, engkau diampuni dosa-dosanya. Setelah itu, qad buddilat sayyiatikum hasanat, telah diganti dosa-dosa itu dengan pahala-pahala, dengan kebaikan-kebaikan. Apalagi janji Allah kepada kita, umatnya, hambanya. Luar biasa janji itu. Diampuni dosa, kemudian diganti dosa-dosa dengan pahala. Makanya bukan hal yang sepele kita duduk sebentar. Dengarkan, kalaulah itu ayat Al-Quran, dengarkan. Kalaulah itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengarkan dan ajak orang lain. Manfaatnya tahu bahwa kalau kita duduk sebentar, habis ceramah, nanti Allah Ta'ala akan ampuni dosa kita, akan diganti dosa itu dengan pahala-pahala. Apalagi yang Allah Ta'ala ingin berikan kepada hambanya, kecuali hambanya itu menginginkan pengampunan daripadanya dan diberikan pahala-pahala kepadanya untuk dia bawa menjadi bekal nanti. Ini amalan setelah salat ada ceramah. Kemudian amalan lain di seputaran kita, berangkat dari rumah dengan berwudu. Wudu itu adalah amalan yang menyertai amalan berikutnya. Di dalam kaidah usul fiqh itu ada satu kaidah, amrun bi syai' amrun bi wasailihi. Perintah kepada sesuatu, maka perintah juga dengan hal yang mengikutinya. Salat hukumnya wajib, baik salat wajib maupun salat sunat. Hukumnya bagi yang wajib menjadi wajib, bagi yang sunat menjadi sunat. Tetapi salat ini terlaksana apabila ada wudu. La salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu. Maka salat itu juga, wudu itu juga hukumnya wajib. Nah, apa yang Allah Ta'ala berikan melalui wudu? Wudu itu ketika diambil dengan sempurna, dengan cara yang terbaik, maka Allah Ta'ala akan gugurkan dosa-dosa dari tangannya yang dibasuh, dari mulutnya yang dibuat untuk berkumur-kumur, dari wajahnya yang dia basuh wajahnya, dari tangannya sampai ke siku, kepalanya yang diusap, semua berguguran dosa-dosa. Kakinya yang dia basuh ketika mencuci kaki, maka bergugurlah dosa daripada kakinya. Kemudian dia membaca doa,
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam riwayat Muslim sampai di sini Allah Taala ampuni dosa-dosanya. Kemudian dibukakan kepadanya 8 pintu surga. Dari pintu mana dia masuk, silahkan masuk. Digugurkan dosa, dibukakan pintu surga. Ada tambahan di dalam riwayat Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ini dalam 2 riwayat yang berbeda. Apalagi wudu itu? Manfaat luar biasa. Seseorang yang berwudu di dunia, maka anggota wudu itu akan bercahaya nanti pada hari kiamat. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabatnya, Rasulullah katakan nanti kalian di akhirat itu ramai sekali. Karena masa Rasulullah diutus ke dunia ini, masanya berlaku sampai bayi yang terakhir yang lahir ketika menjelang hari kiamat tiba, dia juga termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak sekali. Maka sahabat khawatir, wahai Rasulullah, nanti kalau ramai sekali orang di akhirat, apakah engkau nanti lupa kepada kami? Nah, sahabat ada khawatir dia dilupakan oleh Rasulullah. Tidak, wahai sahabatku, kalian nanti pada hari kiamat akan bercahaya anggota wudu. Anggota wudu yang kalian ambil, tangan, kemudian wajah, kemudian kepala, kaki, itu anggota wudu itu akan bercahaya nanti pada hari kiamat. Dan dengan cahaya itulah aku akan mengenali kalian nanti pada hari kiamat. Termasuk orang yang menjadi muadzin, ya, yang mengumandangkan azan. Maka atwalul unuq, di dalam sebuah riwayat hadis dikatakan dia akan panjang lehernya dan dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti panjang leher dimaksud bahwa dia seperti jerapah, bukan. Tetapi dia dikenali, ditinggikan dia. Mengapa? Karena muara semua amal-amal salat mengalir kepada orang yang mengumandangkan azan. Orang yang mengumandangkan azan, dia memanggil orang salat. Orang yang di rumah sudah azan ini, Tengku Fulan sudah mengumandangkan azan. Maka orang-orang ini datang. Akibat dipanggil oleh muadzin tadi. Orang kemudian salat semua. Maka pahala orang salat ini mengalir kepada orang yang ajak tadi. Berapa orang yang salat di sini? 100, 200, 300, 1000 orang. Seperti pagi ini 1000 orang, tinggal 500 ini, ya, setengah. Setengah lagi insya-Allah Allah ampuni dosa-dosa, diganti pahala dengan kebaikan insya-Allah. Kita yakin dengan janji Allah, hidup dengan nur Muhammad, mati dengan janji Allah insya-Allah. Maka oleh karena itu, wudu adalah amalan yang dapat menghantarkan seseorang jumpa dengan Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan wudu ini dapat meredam marah. Kata Rasulullah, kalau di antara kalian marah, maka wudukan dia. Ajak dia wudu dulu. Sehingga kemarahannya itu akan hilang. Mengapa? Diredam oleh air wudu. Dan air wudu itu dapat meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu ketika di India, masa itulah kerajaan Mughal, kerajaan Islam. Kerajaan Mughal ini lama berkuasa di India. Namun kalau kita buka internet, di sana ada berita Wikipedia. Para sejarawan Hindu telah mengubah sejarah-sejarah Islam itu dan mendiskreditkan, artinya melihat keburukan-keburukan. Padahal di mana Islam berada, di mana Islam berkuasa, maka yang adalah rahmatan lil alamin. Salah satu kisahnya yaitu tentang Alamgir. Alamgir ini adalah seorang ulama sekaligus raja. Dia anak raja. Maka ayahnya mengantarkannya ke tempat pengajian, ke tempat gurunya. Satu waktu ketika guru Alamgir ini sedang berkhutbah Jumat, maka dilihatlah di depannya itu raja sedang duduk mendengarkan khutbah. Di lehernya ada kalung.
dari emas, bajunya memakai baju sutera. Maka kata guru Alamgir, guru anak daripada raja, bahawa lelaki haram memakai kalung emas, juga haram memakai baju daripada sutera. Didengar oleh raja, maka tersinggunglah raja. Ini guru ini menyinggungnya atau menyindirnya. Marahlah raja. Pulang ke kerajaannya, menyiapkan pasukan, ingin mengambil guru ini. Kan biasa seperti itu, dari dulu sudah ada. Kalau ada penguasa yang tersindir, maka dia akan kerahkan, amankan dia. Atau bahasa lain dulu ada balik papan, ya, ada suka bumi dan sebagainya. Itu istilah-istilah untuk mengamankan seseorang. Nah, apa yang terjadi? Ketika Alamgir mengetahui bahwa ayahnya akan mengirim pasukan untuk mengambil gurunya, apa kata gurunya? Wahai Alamgir, siapkan air wudhu kepadaku. Saat itu Alamgir mematuhi perintah gurunya. Tetapi dia khawatir, kalau gurunya itu bermunajat kepada Allah, kemudian ayahnya keluar dari tempat kerajaan, dari singgasana atau dari istananya, tiba-tiba datang azab Allah. Tentu dia itu akan menjadi musibah karena itu adalah ayahnya. Maka dia pun pulang kemudian memberitahukan ayahnya, ayah, urungkan niatmu untuk pergi ke istana. Dia mengatakan karena guru telah mengambil wudhu. Kisah ini masyhur di kalangan kita yang pergi belajar ke sana, termasuk saya. Ketika mendengarkan kisah ini, rupanya luar biasa manfaat daripada air wudhu itu. Air wudhu itu adalah kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Kalau seseorang telah mengambil kasih sayang daripada Allah Ta'ala, apalagi perhatian dari Allah Ta'ala kepadanya. Makanya wudhu itu sangat penting sekali. Berwudhu itu memang kadang-kadang kita mengikut satu mazhab. Tetapi ketika satu-satu amal di dalam Islam, kita tu mesti memakai hukum talfiq. Dalam istilah usul fiqh ada namanya talfiq. Talfiq itu artinya mengambil pendapat mazhab lain atau imam lain karena untuk menghindari suatu mudarat. Misalnya di dalam mazhab Syafi'i, bahawa bersentuhan seorang lelaki dengan wanita ajnabi yang bukan muhrim, orang asing, wanita asing, maka batallah wudunya. Ketika pergi haji atau umrah, kan tidak mungkin orang yang bermazhab Syafi'i itu mengambil aqua besar, kemudian mengikat dengan tali dan mengantungnya di pinggang. Untuk apa? Untuk siap-siap kalau bersentuhan dengan kulit orang Afrika, pergi ke tepi Kaabah, kemudian berwuduk lagi. Kenapa? Pakan drone-drone itu mayang. Nyo kabatu wuduk orang kena orang Afrika mana? Tidak seperti itu di dalam Islam. Ada hukum talfiq, pendapat daripada Imam Abu Hanifah. Makanya ketika seseorang tawaf ataupun umrah, niat terus talfiq, mengikut satu mazhab. Ketika bersentuhan, maka tidak batal wuduknya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam bab wuduk ini penting sekali kita memperhatikan jangan sampai wuduk itu boros airnya. Makanya ada kulah, itu juga dapat menghemat air. Yang kita ambil dengan tangan itu sebatas diperlukan oleh tangan. Tapi kalau dengan keran, karena dibukanya habis, maka banyak air yang turun, dan itu adalah israf, berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang yang berlebihan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah duduk sebentar untuk mendengarkan ceramah. Yang kedua wudu. Yang ketiga, apa lagi amalan yang dapat menghapuskan dosa? Yaitu amalan salat sendiri. Dalam sebuah mafhum hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum, tidakkah engkau melihat, lau anna nahram bi babi ahadikum, kalau sekiranya sebuah sungai berada di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian, yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsa marrat, dia mandi di dalamnya 5 kali sehari,
hal baqiya min daranihi syai', apakah ada kotoran tertinggal atau tersisa di badannya? Qalu, para sahabat menjawab, la yabqa min daranihi syai', tidak tersisa sedikit pun kotoran di badannya. Qala, Rasulullah bersabda, fakadzalika mathalus salawatil khams, demikianlah perumpamaan salat 5 waktu, yamhullahu bihinnal khataya, Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa. Maka salat adalah amalan yang dapat mengampuni dosa. Salat yang bagaimana? Salat yang ada tumakninahnya. Kalau kita salat di hadapan orang ramai, ada mertua di situ, ada dengku di situ, ada kecil di situ, mungkin setelan salat kita berbeda dengan salat kita sendiri di rumah dalam kamar, enggak ada yang lihat. Kalau di depan mereka, kita akan setel, khusyuk sekali, tidak bergerak badan. Tapi kalau salat di rumah, itu pun baju singlet pun sudah enggak ada lagi, dengan kain aja setengah ke atas bagi orang laki-laki. Kemudian cepat-cepat terus, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Cepat sekali, sehingga Rasulullah katakan, aswa'un nas sariqatan alladhi yasriku salatahu, sejelek-jelek manusia adalah dia yang menjadi pencuri di dalam salatnya. Sahabat bertanya, wa kaifa yasriku salatahu ya Rasulullah, bagaimana dia mencuri salatnya wahai Rasulullah? Alladzi la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, dia yang tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Cepat-cepat, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Walaupun salat tarawih 20 rakaat, ya, 36 rakaat, tetap ada tumakninahnya. Baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kadang-kadang terbalik juga. Ketika salat sendiri cepat-cepat, ketika salat berjamaah lama kali. Itu ada irama bayati lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 20 rakaat tapi. Bayangkan kalau irama seperti ini. Wah, waduh Mabi. Makanya bagus juga. Bacaannya bagus, tepat, tapi agak cepat sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Pas bacaannya. Boleh, ya, tapi jangan nanti terbalik ketika kita salat sendiri cepat-cepat, ketika kita mengimami orang banyak lama sekali. Ini yang tidak boleh. Bagaimana kita salat sendiri pelan-pelan, begitu juga kita salat berjamaah pelan-pelan. Intinya amalan salat itu dapat menghapuskan dosa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, amalan apa lagi yang dapat mengampuni dosa? Amalan terakhir. Sebenarnya banyak sekali. Tapi ini sebagai amalan terakhir pada kajian subuh kita saat ini. Baca Al-Quran dapat mengampuni dosa. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Syekh Fida rahimahullahu ta'ala menulis di dalam muqaddimah surah Yasin sebuah riwayat yang Rasulullah bersabda, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah, man qara'a surah Hamim ad-Dukhan fi lailatin asbaha maghfuran lah. Barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam hari dan surah ad-Dukhan pada malam hari, maka ketika waktu subuh Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Ini membuktikan bahwa membaca Yasin pada waktu malam, apakah ba'da maghrib, ba'da isya, sebelum tidur, ketika seseorang berada waktu subuhnya, dia telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan surah Ad-Dukhan, Hamim, ya, sampai habis, itu juga menjadi surah yang dapat diampuni dosa-dosa oleh Allah. Surah-surah yang lain ada juga fadilah-fadilahnya, dituliskan kebaikan-kebaikan yang begitu luar biasa. Kemudian dalam surah Alif Lam Mim Sajadah dan surah Al-Muluk, dua surah ini adalah surah yang menjadi janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang istiqamah membacanya ketika masih hidup, lebih khusus lagi antara maghrib dan isya,
maka kedua surah ini akan menjadi teman nanti di dalam kubur. Kita tidak mau sendirian. Orang yang pernah hidup di dunia bersama kita pun katanya, bang, kita sehidup semati ya. Dek, swear, sehidup semati. Mana ada, kalau meninggal suaminya atau meninggal istrinya, dia kaca aja, action aja. Aku mau ikut, lepasin aja. Mau ikut apa enggak? Kita mau lihat. Enggak ada yang mau. Pilih mentang. Pegah sehidup semati. Poti meninggal, kagak. Sehidup saja. Kalau ingin kita mencari teman yang abadi, maka Al-Quran adalah teman yang abadi. Dia akan menjadi teman ketika kita bersendirian. Apakah sendirian di dunia ini, ketika tidak ada teman untuk berbicara, maka mulut membaca. Londongku hana long hafai apa? Baca ayat favorit. Qul huwallahu ahad. Leman qul huwallahu ahad mentong, hana surah lain. Baca sabi-sabi. Coba lihat waktu kita Samadiyah. Samadiyah itu diambil daripada Allahus Somad. Karena dia banyak dibaca, makanya itu dinamakan dengan Samadiyah. Maka jangan alergi dengan Samadiyah. Apa kata orang yang alergi? Biasa orang alergi kan bersin. Ini ada alergi dengan Samadiyah. Alergi dengan Samadiyah sama dengan alergi kepada surah Al-Ikhlas, surah Qul huwallahu ahad. Enggak ada Samadiyah itu, katanya yang alergi ya. Enggak ada Samadiyah itu. Berarti dia menafikan surah Qulhu. Karena Samadiyah itu diambil daripada Allahus Somad, Samadiyah. Enggak boleh. Nih kalau ada yang mengatakan enggak ada Samadiyah, hati-hati ngomongnya. Ketika dia menafikan surah Al-Ikhlas, sama dia menafikan pemilik surah Al-Ikhlas, yaitu Allah Ta'ala. Mau kita menafikan Allah, kenapa kita tidak menafikan diri? Kita tidak dapat berbuat apa-apa kecuali dengan kehendak daripada Allah Ta'ala. Makanya baca surah favorit. Kenapa surah favorit? Karena waktu rakaat pertama baca Qulhu, rakaat kedua juga Qulhu. Ulang-ulang terus, dia akan memberikan manfaat. Apalagi membaca 3 surah Qulhu itu bagaimana pahalanya? Seperti mengkhatam sekali Al-Quran. Makanya ketika membiasakan diri dengan membaca Al-Quran, itu akan membuat Allah Ta'ala memperhatikannya dan mengampuni dosa-dosanya. Dalam sebuah mafhum hadis, seseorang membaca Al-Quran seolah-olah dia sedang berdialog dengan Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad ini bukan ayat sembarangan. Kasus ini pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang komandan, kisah sebagai penutup daripada ceramah ini, dia itu ketika menjadi imam, dahulu kalau jadi komandan atau jadi pimpinan itu jadi imam juga. Jadi rakaat pertama Qulhu, rakaat kedua Qulhu juga. Rupanya riwayat tentang Qulhu itu sudah ada pada masa Nabi, bukan riwayat sembarangan. Maka ketika sampai di Madinah dilaporkan oleh sahabat yang lain, wahai Rasulullah, komandan kami itu, apa kalau sekarang ini apa, AKP atau AKBP atau mayor atau letnan kolonel, pokoknya pimpinan lah. Komandan kami itu asal dia jadi imam itu selalu Qulhu. Qulhu aja dibaca. Ditanyalah sama Rasulullah, kenapa engkau baca Qulhu? Jawabnya sederhana saja, aku suka dengan Qulhu, aku cinta dengan Qulhu. Innal mar'a ma'a man ahab. Sesungguhnya seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Ini riwayat ini berkenaan juga dengan seseorang yang mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku cinta kepadamu. Betul engkau cinta kepadaku? Betul aku cinta kepadamu wahai Rasulullah. Rasulullah katakan, innal mar'a ma'a man ahab. Sesungguhnya seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau seseorang cinta dengan Qul huwallahu ahad, maka Allah Ta'ala akan cinta kepada dia. Karena Qul huwallahu ahad itu adalah pemiliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang cinta kepada Qulhu sama dengan cinta kepada pemiliknya. Tentu orang yang dicintainya itu akan mencintai orang yang mencintainya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat istiqamah membaca Al-Quran. Dan kita memohon kepada Allah daripada ghaflah, kelalaian. Ya Allah, jangan lalaikan aku dengan yang sia-sia ya Allah.
Aku hidup di dunia ini sementara saja ya Allah. Beri kekuatan kepada lidahku untuk dapat membaca kalam-Mu ya Allah. Minta sama Allah. Kemudian azam. Apa arti azam? Ada niat. Azam itu di atas niat levelnya. Betul-betul ingin melaksanakannya. Nanti habis ceramah mau duduk sebentar 15 menit. Nanti habis ceramah mau duduk sebentar 5 menit. Nanti habis ceramah mau duduk sebentar 2 menit untuk baca Al-Quran. Maka itu namanya azam. Ada niat untuk melaksanakan dengan kuat, namanya azam. Oleh karena itu, hanya pengharapan daripada Allah Ta'ala untuk istiqamah membacanya dan menjadi kebiasaan sampai Allah Ta'ala nanti panggil kembali kita bahwa kita sedang membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.